Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Rizka Fauzia dari Prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik pengukuran kualitas 7 Tools dalam Total Quality Management atau yang biasa kita sebut dengan manajemen mutu terpadu. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Masduki SHMM. Selamat menyaksikan Sobat Mahasiswa. Apa sih manajemen mutu terpadu? Yuk kita simak. Manajemen mutu terpadu merupakan sistem manajemen yang mengangkat sesuatu sebagai strategi bisnis yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan cara melibatkan pelanggan dan seluruh anggota organisasi. Menurut Hadari Nawawi, manajemen mutu terpadu adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus-menerus difokuskan pada peningkatan kualitas agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan masyarakat. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. Manajemen mutu terpadu dalam konteks pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan saat ini maupun masa yang akan datang. Manajemen mutu terpadu dapat memberikan fokus pada pendidikan masyarakat serta membentuk infrastruktur yang fleksibel yang dapat memberikan respon dengan cepat terhadap perubahan tuntutan masyarakat dan dapat membantu pendidikan menyesuaikan diri dengan keterbatasan dana dan waktu. Dengan adanya penerapan manajemen mutu terpadu, diharapkan sekolah mengembangkan fokus mutu terpadu dapat membantu sekolah menyesuaikan diri perubahan dengan cara yang positif dan konstruktif pada tenaga pendidik dan kependidikan. Aplikasi manajemen mutu terpadu sangat bermanfaat terhadap dunia pendidikan masa depan. Penerapan mutu terpadu secara benar akan menjamin bahwa pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan dapat mengendalikan usahanya. Penerapan mutu terpadu akan memberikan petunjuk proses penyelesaian masalah yang masuk akal, bersifat persuasif, mengidentifikasi persoalan dan pertanggungjawaban. Mutu terpadu dapat pula memperbaiki pemikiran masyarakat sekolah dan penghargaan yang membesarkan hati dengan memenuhi karakteristik pengajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 merupakan bagian dari penerapan manajemen mutu yang mengimplementasikannya melalui perangkat-perangkat seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, jaminan mutu, dan peningkatan mutu. Tanggung jawab manajemen mutu terdapat pada semua tingkatan manajemen dan implementasinya melibatkan semua orang pada semua unit dalam organisasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten, dan pada organisasi satuan tingkat pendidikan atau sekolah. Perencanaan mutu dalam konteks sekolah tentunya adalah pemenuhan akan kebijakan mutu tentang 8 standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, sasaran dari program sekolah adalah pencapaian dari 8 standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, dalam melaksanakan pengendalian mutu dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, dijelaskan bahwa dalam rangka pengendalian mutu akan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah daerah tingkat kota atau kabupaten, tingkat satuan pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional. Untuk dapat menerapkan manajemen mutu terpadu dengan baik, tentunya diperlukan prinsip-prinsip dan komponen yang harus ada sehingga nantinya manajemen mutu terpadu ini akan dapat diukur berhasil atau tidaknya. Prinsip dari manajemen mutu terpadu ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Pendidikan harus memberikan pelayanan kepada pelanggannya, di mana yang dimaksud dengan pelanggan pendidikan ini meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah siswa, guru, dan staf tata usaha, sedangkan pelanggan eksternal adalah orang tua siswa, pemerintah, dan masyarakat termasuk komite sekolah. Yang kedua yaitu respek terhadap semua orang. Jadi, semua orang yang ada di sekolah dianggap memiliki potensi, sehingga setiap orang yang ada di organisasi diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan diberikan kesempatan untuk berprestasi, berkarir, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Yang ketiga yaitu kepemimpinan atau leadership. Prinsip ini menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan MMT merupakan tanggung jawab dari manajemen puncak, yaitu kepala sekolah. Implikasinya adalah kepemimpinan sebagai alat dalam menerapkan manajemen mutu terpadu yang harus memiliki visi dan misi atau pandangan jauh yang jelas ke depannya. Yang keempat yaitu perbaikan terus-menerus. Agar sukses sekolah atau madrasah harus berusaha untuk melakukan proses sistematis dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu terpadu memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa organisasi mempunyai tanggung jawab tentang kualitas dan mampu menyediakan mutu lulusan atau output yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Manajemen mutu terpadu yang efektif harus dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan selalu diawasi dan didokumentasikan. Hal ini memungkinkan setiap orang mengetahui apa yang mereka kerjakan dan bagaimana mereka mengerjakannya. Selanjutnya yaitu teknik pengukuran kualitas 7 Tools dalam Total Quality Management. Kualitas produk merupakan salah satu parameter bagi perusahaan untuk memenangkan kompetisi dalam persaingan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis dan perbaikan untuk menjaga agar kualitas produk sesuai dengan keinginan konsumen. Salah satu dari quality management tools untuk mengurangi cacat pada produk di sebuah perusahaan atau organisasi adalah penggunaan metode 7 Tools. 7 Tools merupakan alat-alat yang menggambarkan proses statistik sehingga pengamat dapat mengendalikan mutu dengan menggunakan teknik statistik. 7 Tools digunakan sebagai metode untuk menganalisa mengenai penyimpangan atau cacat pada sebuah produk, barang, atau jasa yang terjadi, serta mencari penyebab dari cacat produk tersebut. Dengan 7 Tools, diharapkan cacat produk itu tidak terulang kembali. Tujuan penggunaan 7 Tools dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kualitas dari produk yang dihasilkan perusahaan. Adapun tujuan penggunaan metode 7 Tools yaitu yang pertama, menekan jumlah produk barang atau jasa yang cacat. Yang kedua, menjaga agar produk barang atau jasa yang diberikan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut merupakan ketujuh dari alat 7 Tools. Yang pertama yaitu flowchart atau bagan arus, yang kedua yaitu histogram, yang ketiga checksheet atau lembar periksa, yang keempat yaitu stratification atau stratifikasi, yang kelima yaitu diagram Pareto, yang keenam control check atau peta kendali, dan yang ketujuh yaitu cause and effect diagram atau diagram Fishbone. Yang pertama yaitu flowchart atau bagan arus. Flowchart adalah alat bantu untuk memvisualisasikan proses suatu penyelesaian tugas secara tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, komunikasi, serta dapat membantu kita untuk menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Berikut contoh gambar flowchart. Adapun kegunaan flowchart yaitu yang pertama, menggambarkan tahapan-tahapan suatu proses atau produk atau jasa. Yang kedua, memperbaiki proses atau tahap 2 suatu produk atau jasa. Yang ketiga, yaitu menemukan pada tahapan mana masalah atau kegagalan terjadi dalam proses produk atau jasa sehingga dapat dirumuskan solusinya. Berikut merupakan simbol-simbol flowchart. Adapun unsur-unsur flowchart dan pengambilan keputusan dalam flowchart. Yang kedua yaitu histogram. Histogram adalah alat seperti diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Sebuah distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set data terjadi. Data dalam histogram dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas. Nilai pengamatan dari tiap kelas ditunjukkan pada sumbu X. Teori mengatakan bahwa distribusi yang normal, yaitu yang kebanyakan datanya mendekati nilai rata-rata, akan ditunjukkan oleh histogram yang berbentuk lonceng. Tapi, jika histogram serong ke kiri atau ke kanan, berarti kebanyakan data berkumpul dekat batas toleransi suatu pengukuran sehingga ada kemungkinan data tidak normal atau ada masalah ketika pengukuran atau bahkan ada masalah dalam proses. Untuk memastikan data normal atau tidak, sebaiknya menggunakan metode uji kenormalan data seperti Kolmogorov, Smirnov test atau Anderson-Darling normality test. Berikut merupakan contoh diagram histogram.
Yang ketiga yaitu check sheet atau lembar periksa. Check sheet adalah lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan rekaman data sehingga penggunaan dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Data dalam check sheet baik berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif dapat dianalisis secara cepat atau langsung atau menjadi masukan data untuk peralatan kualitas lain, misal untuk memasukkan data Pareto chart. Berikut merupakan contoh lembar periksa. Tujuan penggunaan check sheet ini adalah yang pertama yaitu memudahkan para pengamat untuk mengevaluasi suatu peristiwa dalam waktu tertentu. Yang kedua, menjamin bahwa data dikumpulkan secara teliti dan akurat oleh pengamat atau karyawan untuk diadakan pengendalian proses dan penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu mendapatkan sejumlah informasi seperti distribusi, proses produksi, jumlah produk yang cacat, tempat atau lokasi bagian yang cacat, dan penyebab kecacatan. Yang keempat yaitu stratification atau stratifikasi. Yang dimaksud dengan stratifikasi dalam manajemen mutu adalah pembagian dan pengelompokan data ke kategori-kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Tujuan dari penggunaan stratifikasi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pada suatu permasalahan. Penguraiannya misalnya dilakukan menurut jenis kesalahan, penyebab kesalahan, lokasi kesalahan, bahan atau material, hari pembuatan, unit kerja, pekerja atau pembuat, penyalur, dan lain sebagainya. Berikut contoh stratifikasi. Yang kelima yaitu diagram Pareto. Pareto chart adalah bagan yang berisikan diagram batang dan diagram garis. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ranking tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting untuk segera diselesaikan, sedangkan ranking terendah merupakan masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Prinsip Pareto chart sesuai dengan hukum Pareto yang menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki presentasi terkecil 20% yang bernilai atau memiliki dampak terbesar 80%. Pareto chart mengidentifikasi 20% penyebab masalah vital untuk mewujudkan 80% improvement secara keseluruhan. Berikut contoh gambar diagram Pareto. Yang keenam yaitu control chart atau peta kendali. Control chart atau peta kendali adalah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Data diplot dalam urutan waktu. Berikut merupakan contoh peta kendali. Control chart selalu terdiri dari 3 garis horizontal. Yang pertama yaitu garis pusat atau center line, garis yang menunjukkan nilai tengah atau mean atau nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplotkan pada peta kendali. Yang kedua yaitu upper control limit, garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas. Dan yang terakhir yaitu lower control limit, garis di bawah garis pusat yang menunjukkan batas kendali bawah. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu cause and effect diagram atau yang biasa kita sebut dengan diagram Fishbone. Fishbone diagram untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Kategori masalah tersebut dapat terkait dengan manusia, lingkungan, material, mesin, metode atau prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori tersebut mempunyai sub-sub penyebab yang perlu diuraikan melalui aktivitas brainstorming atau diskusi. Berikut merupakan contoh diagram Fishbone. Selanjutnya, saya mengambil studi kasus yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Pengalengan Ikan dengan Metode Statistical Quality Control, studi kasus pada CV Pacific Harvest, dengan penulis Melinda Anggita Putri, Cheryl Cameloza, dan Rista Anggriani dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang.
Yang pertama yaitu lembar pengecekan. Lembar pengecekan merupakan suatu tipe khusus untuk pengumpulan data. Lembar pengecekan mempermudah pengumpulan data, cenderung membuat usaha pengumpulan data lebih akurat dan secara otomatis menghasilkan semacam ringkasan data yang sangat efektif untuk analisis cepat menurut Hayriya dan Riyadi tahun 2017. Berdasarkan data yang didapat mulai tanggal 16 Agustus tahun 2020 sampai 15 Agustus tahun 2020 dapat dijelaskan bahwa perusahaan pengalengan ikan dapat memproduksi SAR dan kaleng sebanyak 2.926.298 dan total kerusakan sebanyak 4.979. Kerusakan paling banyak pada produksi pengalengan ikan terdapat pada area simmer yaitu sebanyak 4.014 dan kerusakan paling sedikit pada bagian conveyor sebanyak 519. Untuk memudahkan dalam melihat jenis kerusakan yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah membuat diagram histogramnya. Data produk cacat tersebut disajikan dalam bentuk grafik balok yang dibagikan berdasarkan jenis kerusakan. Berikut jumlah produksi dan jumlah produk yang cacat atau rusak beserta kerusakannya. Yang kedua yaitu histogram. Setelah membuat lembar pengecekan, langkah selanjutnya adalah membuat histogram. Histogram merupakan alat untuk menunjukkan variasi data pengukuran sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan variasi setiap proses. Handres tahun 2013. Histogram berguna untuk mempermudah dalam membaca atau menjelaskan data dengan cepat. Data tersebut perlu untuk disajikan dalam berbentuk histogram yang berupa alat penyajian data secara visual berbentuk grafik balok yang memperlihatkan distribusi nilai yang diperoleh dalam bentuk angka. Histogram kerusakan kaleng dapat dilihat pada tabel menunjukkan histogram yang dibuat berdasarkan tabel lembar pengecekan. Dari tabel pengecekan dapat dilihat jenis kerusakan yang paling banyak terjadi pada kerusakan simmer dengan jumlah total kerusakan sebanyak 4.014 produk. Hal tersebut disebabkan karena mesin simmer yang sudah tua, sehingga tidak bekerja secara stabil, sehingga perlu dilakukan proses pengecekan secara berkala oleh QC bagian simmer. Kerusakan terbanyak kedua rusak lecet dengan jumlah kerusakan 846 produk. Kerusakan yang paling sedikit terdapat pada kerusakan conveyor dengan jumlah kerusakan 519 produk. Berikut merupakan kerusakan produk dengan diagram histogram. Berdasarkan dari data hasil analisis menggunakan metode statistical quality control, diketahui masih ada kerusakan kaleng yang melebihi batas kendali yang berarti terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam proses pengalengan ikan di CV Pacific Harvest. Faktor yang mempengaruhi kerusakan atau cacat kaleng berdasarkan analisa menggunakan diagram sebab akibat yaitu faktor tenaga kerja, faktor material, faktor proses, pengolahan, dan faktor mesin. Sekian materi pembelajaran tentang teknik pengukuran kualitas Seven Tools dalam Total Quality Management. Semoga video pembelajaran ini dapat dijadikan acuan pembelajaran bagi kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.